budaya, sudah menjadi culture kan. Kalau sampai 12 tahun tadi katakan 10 tahun itu kan berarti bahkan tadi ada Zarofnya dari maksudnya Prof. Asrul dari tahun bukan budaya di lembaga peradilan kan? di lembaga peradilan tentang Markus ini kan udah lama. Kasus seperti Zarof ini Anda yakin, KY yakin bahwa bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu Pak. Yang modelnya kayak Zarof Rikar ini? Iya enggak cuma satu. Jadi ada Zarof Rikar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada. Tadi ada apa? Kalau tata negara mengatakan ini posisi genting. Negara dalam keadaan darurat dan sebagainya mungkin saja bisa dibawa ke arah sana ya. Karena dari jumlah hakim total sampai hari ini 7.800-an ya. Jadi hampir 8.000. Itu 3.000-an lah katakanlah gitu ya. Ini asumsi ya. Hitung-hitungannya kalau asumsi. Satu hakim main satu kali, tapi kan bisa aja satu hakim main 100 kali bisa kalau aja. tadi angka tadi itu just tip, itu kan ada 3.000. Berarti hampir separuh dong. Itu yang kemudian menjadi concern KY hari ini. Kayaknya kita nggak bisa selesaikan case per case. Kita akan rubah semuanya melalui reformasi peradilan. Gimana itu? Yang pertama adalah sistem. Ya, sistemnya kita rubah. Bagaimana sistem itu kemudian tidak memudahkan orang bertransaksi. Kalau saya menggunakan istilah sekarang ini kan peradilan seperti market ya, seperti pasar, ada jual beli tadi. Yang dijual belikan kasus. Bahkan banyak teman-teman misalnya yang mengatakan kalau datang ke pengadilan itu sudah ada yang menawarkan gitu kan. Ada masalah bisa dibantu atau apa dan sebagainya. Jadi sudah seperti apa? Ya ada transaksional gitu lah. Nah ini bagaimana kemudian merubah, mengembalikan hitohnya ke lembaga peradilan yang agung mulia. Jangan jadi pasar dong. Itu satu. Jadi misalnya membuat barrier-barrier supaya orang ini nggak bisa mudah menemui hakim dan seterusnya. Kedua, kelembagaannya. Ya tentunya kelembagaannya ya hari ini Mahkamah Agung sebaiknya ya jujur-jujur saja, terus terang aja, toh ini sudah menjadi viral, semua orang tahu bahwa Mahkamah Agung terpapar gitu ya. Terpapar mafia. Mahkamah Agung terpapar mafia. Ya, harus diakui itu. Sampai ke bawah. Ya. Jujur aja, toh itu lembaga negara dan tanggung jawabnya juga bukan di Mahkamah Agung aja. Kalau memang nggak mampu, libatkan lembaga-lembaga yang lain tadi misalnya. Ya. Mungkin tidak hanya yudikatif. Ya. Nah, kalau mitra mungkin KY ya. KY bisa dulu yang kasus awal juga sudah melibatkan Komisi Yudisial untuk memperlakukan perbaikan. Tapi kemudian tidak bergulir lagi. Dulu waktu masih Pak Mahfud. Kemudian ketua yang lama Pak Safruddin dan KPK waktu itu. Kita sudah mencoba merancang gitu. Tapi tidak bergulir. Lalu kemudian muncul kasus-kasus tersebut yang lebih bombastis gitu ya. Nah, jadi kelembagaannya ini yang kemudian perlu dibenahi. Kalau MA sendiri saya pikir nggak akan mampu dan mungkin minimal, at least nggak akan terlegitimasi. Harus ada pihak luar. Iya. Anda setuju dengan usulan Bung Refli tadi? Dibukukan sementara Mahkamah Agung. Kalau dibukukan jangan lah. Nanti chaos ya. Kemarin demo aja, itu aja. Peradilan antri semua. Yang cuti itu. Yang cuti itu. Okay. Ya, jadi mungkin sistemnya bukan nanti. di freeze ya. Tapi bagaimana kemudian melakukan pembenahan tadi seperti kelembagaan. Misalnya gini, ketika melakukan pemeriksaan ya, MA membuat tim pemeriksa untuk hakim kasasi yang kasusnya Tanur ini. Itu kan sebenarnya kan bisa melibatkan Komisi Yudisial karena kita punya kesepakatan bersama. Untuk kasusnya saya tanya, Komisi Yudisial dilibatkan nggak untuk Zarof Rikar? Kemarin saya tagih itu Pak Yanto. Karena ada tuh peraturan bersama tentang melakukan pemeriksaan bersama. Jadi belum diajak ini? Nah, kemarin saya tanyakan itu, beliau menjawab, oh ini belum tim pemeriksa, ini baru tim klarifikasi. Apapun lah ya. Oke, kita hargailah. Mungkin baru masih tim klarifikasi. Tapi kalau kita melibatkan KY atau kemudian kan ada legitimasi dari masyarakat bahwa OMA melibatkan pihak luar. Tapi kalau diurusin sendiri, masalahnya di situ sendiri, ya udah kuwer ya itu aja masalahnya kan. Jadi kalau saya tanyakan secara singkat, KY akan melakukan apa ketika diminta bantuan oleh MA untuk membersihkan kasus Zarof Rikar ini, untuk menyuci semua?
Ini kan sudah jadi apa ya namanya budaya ya. Saya pikir tidak dengan mudah. Tetapi bahwa tadi keterlibatannya tidak hanya dengan Komisi Yudisial. Budaya maksudnya? Budaya, sudah menjadi culture kan. Kalau sampai 12 tahun tadi Anda katakan 10 tahun itu kan berarti bahkan tadi ada Zarofnya dari maksudnya Prof. Asrul dari tahun Bukan budaya di lembaga peradilan kan? di lembaga peradilan tentang Markus ini kan udah lama. Kasus seperti Zarof ini Anda yakin, KY yakin bahwa bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu Pak. Yang modelnya kayak Zarof Rikar ini? Iya enggak cuma satu. Jadi ada Zarof Rikar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada.